hujan kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara al-ummah fi ayyadi syibab. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dzawil khairi wal alqab. Amma ba'du. Yang kami hormati para Dewan Hakim Musabaqah Syarhil Quran MTQ ke-35 tingkat Kabupaten Aceh Singkil di Kecamatan Danau Paris. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat cerdik pandai, serta teman-teman peserta lomba yang dirahmati Allah. Hadirin para generasi Qurani yang dirahmati oleh Allah. Keluarga merupakan potret miniatur sekaligus cerminan dan tatanan dari sebuah masyarakat. Bila keluarga baik, maka akan baik pula masyarakat dan bangsa tersebut. Begitu juga sebaliknya, bila keluarga rusak, rumah tangga hancur, maka ini merupakan awal dari kehancuran suatu bangsa. Demikian ungkapan Syekh Adil Fatih Abdullah dalam karyanya Buyutuna Kama Yajibu An Taqun. Islam sangat memperhatikan keluarga, memperkuat bangunannya dengan mendidik keluarga yang Qurani, beriman, berilmu pengetahuan, dan berakhlakul karimah. Pemuda merupakan bagian dari anggota keluarga yang terpenting. Ia merupakan ruh yang sangat kuat untuk mencapai keberhasilan dan merupakan tumpuan untuk masa yang akan datang dalam rangka kesinambungan generasi sebagai penerus pejuang pencapaian cita-cita. Sesuai dengan fitrahnya, pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, seorang pujangga Mesir berkata, "Inna fi yadi syubani amril ummah wa fi aqdamiha haituha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat dan pada kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya pemuda dan remaja selaku generasi penerus bangsa yang mempunyai karakter kepribadian yang beriman dan bertakwa, sehingga nantinya muncul pemuda-pemudi generasi Qurani yang mampu untuk membangun kejayaan masa depan bangsa yang berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Namun hadirin, menurut data statistik tahun 2014, Indonesia dengan mayoritasnya Muslim fanatik dengan keislamannya. Namun hadirin, 75% dari generasinya tidak mampu membaca Al-Quran. Bahkan mereka buta dan tidak faham agama. Lebih tragisnya lagi hadirin, anak-anak tidak pernah mengenal Al-Quran. Nauzubillahi min zalik. Tentu ini semua merupakan peringatan yang sangat keras dan menakutkan bagi seluruh orang tua, karena mereka tidak membekali para generasi penerus bangsa dengan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga mereka semua menjadi generasi yang lemah, yang nantinya akan jadi beban yang sangat berat baik secara fisik maupun psikis. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kedua orang tua agar mempersiapkan putra-putrinya menjadi generasi Qurani yang menjiwai serta mengamalkan Al-Quran di setiap hidupnya.
sehingga berhasil menjadi generasi yang kuat akidahnya, benar ibadahnya, dan bagus akhlaknya serta tinggi ilmu pengetahuannya. Lalu, bagaimanakah pentingnya membangun generasi yang berkarakter Qurani tersebut? Untuk itulah pada kesempatan Syarhil Quran ini kami mengangkatnya sebagai judul syarahan, urgensi membangun generasi yang berkarakter Quran. Marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 9 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami dan diterjemahkan oleh sari tilawah kami. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang sekiranya yang meninggalkan keturunan lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan kata wal yakhsha khasyah, yang artinya hendaklah takut, berarti sangat takut. Ditambah lagi dengan lafaz muradif pada kata khaufa dan taqwa, yang keduanya bermakna takut, sangat-sangat takut. Maka kedua orang tua wajib sangat takut apabila meninggalkan generasi yang lemah. Imam Hafiz Imaduddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim menyebutkan bahwa menurut Ibnu Abbas, ayat ini berkenaan dengan kedua orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya tentang wasiat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakwaan dan kebaikan. Ayat di atas jelas Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada manusia, orang tua, agar tidak meninggalkan generasi yang lemah fisik, mental maupun intelektual, terutama lemah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menyebabkan kemunduran dan kehancuran suatu bangsa. Sebagaimana ungkapan penyair Arab Ahmad Syauqi Bek yang menyebutkan bahwa innamal umamu akhlaqu ma baqiyat wa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Suatu umat akan tetap tegak selama akhlak mereka ditegakkan, tetapi
Jika akhlak mereka rusak, maka bangsa itu pun akan binasa. Itu berarti kalau kita mau negara Indonesia kokoh, maka kita bangun dengan akhlakul karimah. Apabila generasi sekarang maupun generasi yang akan datang mempunyai banyak kelemahan, maka bisa dipastikan mereka mudah terhanyut dalam gelombang bencana kemerosotan akhlak yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas, penyalahgunaan media yang semakin canggih, banyaknya generasi penerus yang menjadikan minuman keras, morfin, ganja dan narkoba menjadi teman akrabnya. Waktunya diisi dengan hura-hura, malam bergadang, siang minta uang. Baca Al-Quran dilupakan, baca komik ia utamakan, sholat ia tinggalkan, nonton film jadi kesenangan. Main handphone tak kenal waktu, sampai lupa dengan pendidikan. Apalagi pada masa COVID-19 saat ini, handphone selalu menjadi alasan pendidikan. Kesempatan habis tak jadi persoalan. Inilah potret pemuda zaman sekarang. Apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang? Jawabannya hadirin, tak lain dan tak bukan, umat akan hancur, negara akan binasa, dan agama pun akan tinggal namanya saja. Na'udzubillahi min zalik. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Muallimun fit Tariq atau Petunjuk Jalan, ada beberapa faktor yang menjadikan generasi bangsa menjadi generasi Quran. Yang pertama, mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dalam kehidupan. Kedua, mereka yang mempelajari Al-Quran dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, mereka yang menjalankan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini tertuang dalam surah Al-Hajj ayat 41 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami dan diterjemahkan oleh sari tilawah kami. Allazina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakah yaitu orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di bumi, mereka mengerjakan solat, membayar zakat dan menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan hanya kepada Allah lah kembali segala urusan. Hadirin para generasi penerus bangsa, marilah kita membangun pemuda yang berkarakter, pemuda yang memiliki kepribadian yang Qurani, yang mencintai Allah, mencintai Nabi, serta mencintai negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak akan mudah terbawa arus gelombang massa yang dapat menjadi mercusuar di tengah samudra luas, sehingga mampu melahirkan mukmin yang kuat dan tidak lemah, serta dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis menyatakan, al-mu'minul qawiyyu khair wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Sejarah telah mengajarkan kepada kita semua selaku remaja, pemuda yang memiliki semangat juang tinggi serta tanggung jawab yang penuh, yang mempunyai arah dan tujuan terhadap bangsa dan agamanya. Sebagai contoh,
pemuda yang berkarakter menurut Al-Quran adalah pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Pemuda yang beriman, yang mampu mempertahankan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami dan diterjemahkan oleh sari tilawah kami. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim. Kami ceritakan kepadamu, Muhammad, kisah mereka yang sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, dan kami tambahkan petunjuk untuk mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir memberikan syarahan terhadap ayat tersebut dengan redaksi, Nahnu naqussu 'alaika ya Muhammad khairuhumul ajib ala wajhi as-sidqi bila ziyadah wala nuqsan. Yaitu kami ceritakan kepadamu Muhammad tentang berita aneh mereka yang menurut perjalanan yang benar, tidak ditambah dan tidak pula dikurangi sedikit pun. Dengan demikian, ayat tersebut merupakan khabariyah ilahiyah, yaitu suatu berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengkisahkan tentang pemuda-pemuda, yaitu pemuda Ashabul Kahfi, pemuda yang dijadikan uswah atau contoh yang baik, terutama bagi pemuda dan remaja selaku generasi penerus bangsa sepanjang zaman. Ashabul Kahfi merupakan simbol-simbol pemuda yang beriman, teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda yang gagah, yang pandai mempertahankan akidah. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bingkai. Oleh sebab itu, sebagai pemuda dan remaja, selaku generasi penerus bangsa yang mempunyai karakter kepribadian Qur'ani, mari kita sing-singkan lengan baju, tampil ke garis depan, bawa obor keselamatan dan kemenangan, agar umat jangan sampai kehilangan pedoman. Wahai pemuda harapan umat, pemudi Sekar Melati, ambil sampanmu, masukkan ke dalam lautan, patah pendayungmu, tanganmu jadikan, robek layarmu, bajumu jadikan, pecah sampanmu, renangi lautan demi mencapai pulau kesuksesan. Hadirin para generasi bangsa yang berkarakter Quran. Dari uraian tersebut, dapatlah kita mengambil kesimpulan bahawa janganlah kita meninggalkan generasi yang lemah. Pemuda merupakan penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya, maka pemudanya harus patuh dan taat kepada perintah Allah. Dengan bimbingan Al-Quran, maka akan menjadi generasi terbaik yang memiliki semangat juang tinggi serta tanggung jawab yang penuh, yang mempunyai arah dan tujuan terhadap bangsa dan negaranya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sebelum kami menutup syarahan, kami akhiri dengan beberapa pantun. Apa tandanya kota yang aman? Orangnya suka berkawan. Apa tandanya kita beriman? Pentingkanlah membangun generasi Quran. Di Danau Paris MTQ dilaksanakan. Menghilangkan penat kita ke taman. Cukup sekian dan terima kasih kami ucapkan. Mana yang kurang tolong
tolong disempurnakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan dari grup dengan nomor peserta Syarhil Quran 318.